Hai nerds, welcome back. So di video kali ini kita akan buat analisis dashboard dari data retention rate analysis yang udah kita isi, yang udah kita hitung. Dan di sini gue udah punya datanya dan gue juga udah tambahin untuk calendar table untuk itu memudahkan bisa ngelihat month on month retention dan churn rate. Oke, yang pertama yang gue lakuin adalah untuk mengubah background canvasnya terlebih dahulu. Kita klik kanan ke format canvas. So di sini ada color, tapi gue nggak akan pick any colors yang ada di default ini. Gue akan pick another color. Dan gue itu dapat dari Adobe Color. Jadi ini ngebantu banget untuk gue decide which kind of theme yang mau gue pakai untuk membuat dashboard. So mungkin yang pertama supaya gue buat background dashboardnya rada dark. Dan gue akan copy 351C4D ini ke dalam color ini. That looks like this. Dan setelah ini kita lalu transparansinya diubah jadi 0. Yes, it looks like this. Nah, dari sini kita buat dulu judul untuk dashboardnya kita ini. Nah, nama judulnya itu adalah Retention and Self Analysis. Nah, dari sini gue juga akan ubah untuk fontnya. Dan fontnya yang rada lebih formal tapi nggak boring gitu. Ya, I think Cambria Matte oke sih. Terus kemudian dari sini fontnya gue ubah lebih besar. Analysis mungkin dashboard. Kita buat bold. Lalu dari sini gue akan coba untuk mengubah backgroundnya. Dia ada bagian size and style dan untuk di bagian background ini dihilangkan. Dan untuk di bagian color untuk fontnya itu gue juga ambil dari Adobe Color ini untuk pilihannya. Mungkin gue akan go with this yellow FEB 47B. So gue akan copy ke sini. I guess we are all done with judul setting. Yang pertama gue tambahin adalah untuk memperlihatkan total sales kita selama 2023 ini, dan gue akan pakai yang card visual. Sini ada namanya card. Then for this one, gue akan coba tambahkan data customer, tapi nggak count distinct ya, tapi customer yang menghitung keseluruhan customer tanpa adanya unique customers. Sini kita akan pilih customer ID, lalu dan summarization-nya diganti dengan count. So, kita punya total sales adalah 5.000. Okay. Dan kita akan ubah sedikit formattingnya dan size and style di sini visual border. Lalu untuk di bagian rounded ini seperti biasa gue tambahin 10. Dan kita akan pilih lagi untuk di bagian kategori label ini dihilangkan. Dan kita tambahin title di sini, namanya adalah total product sold or product sold aja nggak apa-apa. Di sini gue akan bold, lalu taruh alignment-nya di tengah ke bagian background, dan di sini tuh ada colornya masih warna putih gitu kan. Terus habis itu kita bisa ganti dengan warna yang sama nih seperti ini. Nggak copy aja di sini. Oke, dari sini gue akan atur kembali ya untuk size dari angkanya sendiri. Yang 5.000 ini kegedean banget dan kita akan kurangin jadi 35. Oke, dan ini kecilin aja tuh kotaknya. Kita udah punya product sold di sini. Kita akan tambahkan ini copy aja untuk menambahkan customers. Dan untuk di sini field-nya diganti jadi customers. Di bagian all measures ada total unique customers. Kita balik lagi ke bagian title yang ada di sini. Untuk title-nya diganti jadi customers. Nah, dari sini kita bisa tambahkan
retention rate, dan juga churn rate analysis yang udah kita buat sebelumnya. Cara nambahin juga sama ya teman-teman, jadi tinggal di copy aja, lalu kita ke bagian ini, di sini juga ada churn rate-nya, dan kita langsung ganti ini churn rate. Kita lakuin hal yang sama untuk retention rate analysis. Visual yang seharusnya kita tambahkan lagi adalah visual bar and line, atau misalnya di Excel itu namanya combo chart. So in the combo chart kita bisa tambahkan untuk retention, month on month progress, and customer by month berapa, dan retention rate pada bulan tersebut itu berapa. Oke, di sini kita udah pakai yang namanya line and clustered column chart. So here we go, x-axis di bagian sini udah ada calendar, and then kita tambahin month. Dan untuk di column y-axis ini adalah data dari customers with more than one purchase. Jadi di bagian all measure ini ada with more than one purchase. Di bagian line y-axis ini menunjukkan grafik dari persentase retention rate. Di sini kita bisa atur terlebih dahulu untuk detail datanya. Bagian title, ini namanya adalah month on month retention rate. Kita buat dia bold, and then di tengah, terus colornya warna putih. Oke, hold on, ini belum kelihatan. Ini size and title dihilangkan dulu ya, background. Kita ke bagian x-axis, kita nggak pakai title. And then kita nggak butuh value juga. Oh, kita butuh value, sorry. January, terus y-axis-nya kita nggak butuh values. Kita nggak butuh title. Secondary axis, legend-nya kita nggak pakai title. Dan di bagian teks ini pastiin legend-nya itu jadi warna putih tulisannya. And then for the legend, kan opsi dari positioning legend-nya di top center. Okay, we're all done with the legend, and then kita ke bagian kolom. Di sini untuk kolomnya, gue tetap pakai warna dari Adobe ini. Teman-teman bisa copy aja, terus lakuin hal yang sama seperti nge-copy ini dan gue taruh di bagian color. Oke, gue akan tambahkan ini jadi warna orange. And then untuk di bagian line, itu warnanya lebih soft. Kita pakai warna yang ini. Yap. Lalu dari sisi x-axis, ini gue akan coloring ganti warna white. Tinggal nambahin data labels, dimana kita bisa show berapa data yang kita punya. Oke, di sini ada data label, dan untuk background dihilangkan. Firstly, untuk background retention rate-nya sendiri ya, gue ganti dulu untuk warnanya jadi warna, ya mungkin warna putih ya biar lebih kelihatan. Terus untuk di bagian sisi dari berapa jumlah customers-nya per month itu gue akan ganti jadi color-nya yang orange dan background-nya dihilangkan. Alright, I think we all done. Ya, bisa dilihat di sini ya, di Februari itu is the highest retention rate compared to other months. Dan 100% itu berarti asumsinya bahwa 325 ini pembeli yang repeat purchase gitu. Kalau dibandingkan the lowest pun itu di bulan Januari ya, 98. No, sorry, di bulan Mei 98,4%. But this is still good loh. Maksudnya masih di
atas 90% atau bahkan di atas 95% gitu mostly. Nah, selanjutnya kita akan hitung lagi untuk persentase dari churn rate. Kita tinggal copy aja bar yang ada di sini dan doing exactly the same. Oke, selanjutnya yang perlu kita tambahkan adalah untuk mengetahui sales channel per product sold ya. Dan product sold di sini kan total 5.000. Nah, kita lihat dia distribusinya per channel. Kita akan pakai heat map di sini. Pertama kita pilih dulu heat map. Dan dari sini kita langsung tambahin aja untuk di bagian kategori, kita pilih sales channel values, itu ada di customer ID. Nah, untuk sum of customer ID diganti dengan count. Nah, di sini kita bisa atur untuk legendnya. Dan dari sini kita bisa atur untuk colorsnya, which is this coloring is a bit too colorful. Mungkin gue akan ganti di jadi gradient. Dan at the lowest value, gue mau dia itu warnanya this color. And then for the maximum value, definitely this color. We haven't used this color ya. Untuk yang ungu lebih muda. Di sini langsung di paste dan klik OK. Yeah, exactly like this. And then for the size and title, for the background, yep. And the title itself adalah product sold by sales channel. And then put it on white color, text color. Then alignment, put it in the middle. And one more thing ya. What we need to do adalah menambahkan data labels. Oke, di sini untuk display unit adalah none. Oke, dapat dilihat bahwa distribusi dari online distributor wholesale itu top 3 ya, paling banyak untuk mendistribusikan produk-produk kita. So we got the sales channel here. But what about the product that been sold? What is the most sold product? Tinggal copy aja di sini, kita bisa langsung tahu. Okay. So the most used product adalah and the most sold is this cleanser. I mean, this is really important karena cleanser benar-benar before makeup, after makeup you need the cleanser, right? Like the makeup remover and stuff. Terus kemudian ada serum ya untuk peremajaan kulit ya, toner, sunscreen, and moisturizer. Ya, I agree sih kalau misalnya moisturizer is not the most used skincare product. So that is all from today's video. Di sini kita udah bisa ngefilter nih guys, as you guys can see. Untuk di bagian cleanser, mostly retention rate itu 100% loh. Orang-orang come back untuk beli cleanser lagi. But what about the product for sunscreen maybe? Sunscreen juga kurang lebih sama. Come to the lowest, which is moisturizer. So moisturizer a bit rendah ya. What about the product sales by channel? Ini juga okay loh online. Yeah, people mostly migrate to online, yeah. That is all for today's video. Hope you find it useful and insightful. So, see you next video. Bye, nerds!